Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2020B. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai materi algoritma Dijkstra untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Diskrit. Sebelumnya perkenalkan kami dari anggota kelompok 9, ada saya sendiri Mela Imratus Solika dengan NIM terakhir 002, ada teman saya Liza Uman Nur Hidayah dengan NIM terakhir 048, ada teman saya Dimas Habib dengan NIM 042, dan ada Titus Erwin dengan NIM 036. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian algoritma Dijkstra, konsep, penerapan dalam software, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contoh kasus, dan contoh soal. Sebelumnya, apa sih pengertian algoritma Dijkstra itu? Jadi, algoritma Dijkstra adalah algoritma yang digunakan untuk menentukan jalur terpendek dari satu titik ke titik lain pada graf diagram. Strategi yang digunakan dalam algoritma Dijkstra adalah dengan menggunakan fungsi NextEdge Dijkstra untuk membangun pohon Dijkstra secara iterasi demi iterasi. Pohon Dijkstra yang terbentuk setelah iterasi terakhir merupakan pohon konstruksi dari graf pertama. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mencari jalur terpendek berdasarkan bobot minimum dari satu titik ke titik lainnya. Selanjutnya, banyak hal yang dapat diterapkan dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Salah satunya adalah memilih lokasi terdekat dari berbagai lokasi. Hal ini dilakukan dengan menetapkan lokasi-lokasi tersebut sebagai titik awal untuk proses pembangunan pohon Dijkstra. Misalkan dua lokasi, lokasi A dan lokasi B, ditempatkan sebagai titik yang ditangani oleh masing-masing individu. Selain itu, atau lainnya yang ditempatkan pada titik-titik dalam grafik, dapat memilih jalur terpendek dari dua pohon Dijkstra yang terbentuk. Dua pohon Dijkstra dibangun dari titik awal A dan titik awal B. Selanjutnya, konsep algoritma Dijkstra. Cara kerja algoritma Dijkstra ini menggunakan strategi greedy. Di setiap langkah pada strategi ini, memilih sisi yang terhubung dengan bobot terkecil dengan node yang dipilih dengan node yang lain belum terpilih. Algoritma Dijkstra memerlukan parameter berupa titik awal dan titik akhir. Parameternya berisi rute dengan bentuk sisi vertex atau sudut jamak untuk dibandingkan. Kedua sisi rute ini merupakan sepasang simpul yang melambangkan suatu hubungan U, V dari vertex U ke vertex V. Deskripsi matematis untuk grafik dapat diwakili yang berarti sebuah grafik didefinisikan oleh satu set simpul, vertex sama dengan V, dan koleksi H atau E. Berikut adalah langkah-langkah algoritma Dijkstra. Yang pertama, tentukan titik simpul awal dan beri bobot jarak dari simpul pertama ke simpul terdekat secara berurutan. Dijkstra akan memperluas pencarian selangkah demi selangkah dari satu titik ke titik lain dan kemudian ke titik berikutnya. Yang kedua, tetapkan nilai bobot atau jarak untuk setiap titik. Atur simpul awal ke nilai 0 dan atur simpul lainnya atau titik terisi ke nilai tak terbatas. Lalu tetapkan simpul yang tidak dilalui dan setel simpul awal sebagai simpul node keberangkatan. Dari node keberangkatan, perhatikan node yang berdekatan yang tidak lulus dan hitung jarak dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya, hapus data lama dan simpan kembali data jarak pada jarak baru. Setelah selesai mempertimbangkan jarak ke node yang berdekatan, tandai node yang dilalui sebagai node terlewati. Node yang dilewati tidak akan pernah diperiksa. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan bobot minimum. Kemudian, atur jarak terpendek atau dari node keberangkatan menjadi node keberangkatan dan ulangi langkah E. Berikut ini adalah contohnya yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu contohnya. Yaitu pertama, not awal 1, not tujuan 5. Jadi not awalnya 1 ini, tujuannya adalah not 5. Setiap edge yang terhubung antara not telah diberi nilai. Nilainya adalah 14, 9, 7, dan lain-lain. Dijkstra melakukan kalkulasi terhadap not tetangga yang terhubung langsung dengan not keberangkatan atau not 1, dan hasil yang didapat adalah not 2. Karena bobot nilai not 2 paling kecil dibanding nilai pada not lain, nilai sama dengan 7, yaitu 0 ditambah 7. Jadi yang paling kecil adalah 7 dari 14 dan 9. Not 2 diset menjadi not keberangkatan dan ditandai sebagai not yang telah terjamah. Dijkstra melakukan kalkulasi kembali terhadap not-not tetangga yang terhubung langsung dengan not yang telah terjamah. Dan kalkulasi Dijkstra menunjukkan bahwa not 3 yang menjadi not keberangkatan selanjutnya, karena bobotnya yang paling kecil dari hasil kalkulasi terakhir, nilai 9 atau 0 tambah 9. Jadi not pertama ini, not 2 kan 7, ditambah 10, 17. Kalau yang ini 1 ke 3 kan 9. Berarti yang paling pendek ada 9. Kemudian perhitungan berlanjut dengan not 3, ditandai menjadi not yang telah terjamah. Dari semua not tetangga belum terjamah yang terhubung langsung dengan not terjamah. Not selanjutnya yang ditandai menjadi not terjamah adalah not 6, karena nilai bobot yang terkecil, yaitu nilai 11, atau 9 ditambah 2. Jadi dari 3 ini, dipilih lagi 6 atau 43. Yang 6 ini jaraknya 2, yang 43 ini 11. Jadi yang dipilih ada yang terpendek. Jadi 1, 3, 6. Kemudian not 6 menjadi not terjamah. Dijkstra melakukan kalkulasi kembali dan menemukan bahwa not 5 atau not tujuan telah tercapai lewat not 6. Jalur terpendeknya adalah 1, 3, 6, 5. Dan nilai bobot yang terdapat adalah 20, 11 ditambah 9. Bila not tujuan telah tercapai, maka kalkulasi Dijkstra dinyatakan selesai. Jadi dari 1 ke 9 ini adalah 9. Dari 3 ini adalah 9. Dari ke 3 ke 6, 2 berarti 9 tambah 2, 11. 6 ke 5, 11 tambah 9 adalah 20. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya penerapan algoritma Dijkstra menggunakan software. Nah, berikut ini terdapat 2 contoh penerapan algoritma menggunakan software berbasis Android. Yang pertama ada Dijkstra Calculator, di mana aplikasi ini dikembangkan oleh Camilo Sakananboy dan dirilis pada tahun 2013. Dan hingga saat ini, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 10.000 pengguna. Dan aplikasi ini memiliki ukuran sebesar 3,1 MB. Lalu, selanjutnya terdapat aplikasi Grab Algoritma, di mana aplikasi ini dikembangkan oleh BG Swan Apps dan dirilis pada tahun 2016. Aplikasi ini telah diunduh lebih dari 10.000 pengguna dan memiliki ukuran lebih kecil daripada aplikasi sebelumnya, yakni sebesar 1,3 MB. Selanjutnya, penerapan algoritma Dijkstra pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk mencari dan menghindari kemacetan lalu lintas. Yang kedua, algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk mencari rute lalu lintas perkotaan terpendek. Yang ketiga, algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk menentukan rute terpendek dalam pengumpulan sampah. Dan yang keempat, algoritma Dijkstra digunakan untuk menentukan jalur terpendek dalam pencarian lokasi rumah sakit. Yang kelima, algoritma Dijkstra dapat diimplementasikan untuk mencari dan menentukan restoran terdekat dari lokasi pengguna. Dan yang terakhir, algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk menentukan rute terpendek ke objek wisata kota yang ingin dikunjungi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pada bab 5, yaitu contoh kasus. Contoh kasus yang kita ambil yaitu dari contoh kasus pencarian SPBU terdekat dan penentuan jarak terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Studi kasus ini dilakukan di Kabupaten Jember.
Sistem informasi geografis berbasis web dapat dipermudah untuk mencari informasi lokasi SPBU di berbagai tempat dan kapan saja. Pada penelitian ini diaplikasikan penentuan rute terpendek pada jaringan multimoda transportasi umum menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra dianggap cocok karena mudah digunakan oleh user dalam penggunaannya. Hanya dengan menentukan titik awal dan titik akhir. Pada penelitian ini akan diterapkan algoritma Dijkstra untuk pencarian SPBU terdekat dan penentuan jarak terpendek di Kabupaten Jember. Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberikan informasi letak SPBU dan merekomendasikan jalur terpendek jarak tempuh menuju SPBU. Metodologi atau teori. Penelitian ini dimulai dari pengumpulan data dan pemetaan lokasi SPBU di Kabupaten Jember. Data lain yang dibutuhkan adalah data jalan seperti persimpangan, info jalur satu arah dan dua arah. Data tersebut akan digunakan untuk penggambaran peta lokasi SPBU. Pencarian data yang dibutuhkan sebagian besar adalah data spasial, sehingga dibutuhkan GPS, metode tracking, dan wawancara kepada pemilik atau karyawan SPBU. Data jalan di Indonesia yang didapat dari Google dapat dilihat pada gambar ke-1. Data tersebut akan dilakukan proses intersection dengan data batas wilayah Kabupaten Jember yang ada di gambar kedua. Hasil dari intersection dari kedua data adalah data jalan yang ada di Kabupaten Jember, dapat dilihat pada gambar ketiga. Hasil proses tersebut akan didapat data jalan yang ada di Kabupaten Jember saja. Data atribut yang berupa nilai kriteria, cost, dan reverse cost akan digunakan dalam perhitungan algoritma Dijkstra untuk mendapatkan jalur terpendek. Detail proses penentuan jalur terpendek menuju lokasi SPBU menggunakan algoritma Dijkstra dapat dilihat pada gambar di samping. Lalu berikutnya hasil dan pembahasan. Pencarian SPBU terdekat pada penelitian ini dimulai dengan menghitung jarak user ke masing-masing SPBU. Perhitungan jarak dilakukan oleh sistem dengan memilih posisi user pada peta. Perhitungan jarak ini akan menghasilkan rekomendasi SPBU terdekat dari posisi user. Proses ini membutuhkan beberapa parameter, yaitu parameter geometri awal, dalam hal ini adalah posisi user, dan geometri akhir, dalam hal ini adalah posisi SPBU terdekat. Parameter tersebut akan dihitung untuk mendapatkan perbandingan jarak dengan menggunakan rumus Haversine formula pada persamaan 1. Rumus seperti berikut. Perhitungan SPBU terdekat pada penelitian ini dapat diberikan satu contoh kasus detail. Langkah pertama adalah penentuan posisi user dan posisi SPBU terdekat yang dapat dilihat pada gambar 5. Langkah kedua, posisi geometri user dan SPBU dibandingkan untuk mendapatkan jaraknya. Hasil perbandingan jarak dapat dilihat pada tabel ke-1. Dari hasil perbandingan tersebut akan dilakukan hitungan jalur terpendek. Penentuan jalur terpendek pada gambar di atas dengan menggunakan algoritma Dijkstra menghasilkan rute terpendek dari A, B, F, I, lalu ke C sebagai tujuan. Perhitungan penyelesaian dapat dilihat pada tabel kedua. Contoh kasus perhitungan dari algoritma Dijkstra telah diimplementasikan ke dalam sistem pada penelitian ini. Hasil yang ditampilkan sistem dengan contoh kasus ini telah sesuai dengan perhitungan manual algoritma Dijkstra. Penghitungan dari sistem dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk menguji ketepatan penghitungan dan implementasi algoritma Dijkstra, penentuan jalur terpendek juga dihitung dengan menggunakan software lain, yaitu Quantum GIS. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah jalur yang dihasilkan sudah benar dari hasil perbandingan didapatkan. Hasil bahwa jalur yang telah diperoleh sama dengan perhitungan Quantum GIS. Kesimpulan, berikut adalah hasil dari penelitian yang dilakukan. Hasil pengambilan data pemetaan SPBU di Kabupaten Jember didapatkan 33 SPBU, di mana semua SPBU menjual bahan bakar premium dan biosolar. Dari 33 SPBU tersebut, 19 menjual Pertamax, 7 menjual Pertamax Dex, dan 6 menjual keduanya. Hasil penghitungan jarak terpendek dalam pencarian SPBU dipengaruhi oleh nilai kriteria, cost, dan reverse cost. Sedangkan nilai waktu tempuh didapat dari perhitungan jarak dibagi dengan kecepatan. Identifikasi jalan atau arah dilakukan dengan memberikan nilai reverse cost sebesar 100.000. Nilai ini diberikan agar pada saat penghitungan, jalan ini mempunyai nilai yang tinggi dibandingkan jalan lain, sehingga jalan ini tidak akan terpilih. Penentuan jalan yang diambil oleh sistem juga ditentukan oleh jenis kendaraan yang digunakan oleh user. Pada penelitian ini yang diambil adalah mobil dan sepeda motor. Lalu berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian adalah contoh soal. Contoh soal. Hitunglah jarak terdekat dari V1 ke V7 pada gambar berikut ini. Jadi kita akan mencari jarak terdekat dari node
awal ke not tujuan. Not awalnya adalah V1, not tujuannya V7. Jadi pertama-tama kita akan membuat tabel seperti ini. Kita buat kolom. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Iterasi adalah langkah-langkahnya. Unvisited adalah node yang belum terjamah. Visited adalah node yang sedang dikunjungi. Current ini adalah node yang sedang dikunjungi. Kemudian ada node, pengertiannya apa? Keterangannya min sama dengan node saat ini, ref, node sebelumnya, kemudian iterasinya. Iterasi yang pertama itu di V1. Otomatis visitednya adalah V1, dan yang belum dikunjungi adalah V2, V3, V4, V5, V6, V7. Jadi dari V1 ini terdapat cabang, yaitu V2, V3, dan V4. Yang lainnya tidak ada, berarti dikasih nilai titik hingga ini. Jadi V1 ke V2 adalah 5, V1 ke V2 ke V3 adalah 7, V1 ke V4 adalah 12. Jadi yang dipilih adalah yang V2, karena 5 yang paling sedikit. Jika sudah ketemu, kita lanjut ke iterasi yang kedua. Dari V1, kita sudah ke V2. Di sini kita di V2, jadi yang sudah dikunjungi adalah V1 dan V2. Otomatis yang belum dikunjungi adalah V3, V4, V5, V6, dan V7. Jadi dari V2, kita lihat percabangannya ada berapa. Jadi ada V5 dan V3. Dipilih salah satu yang paling terdekat, yaitu V3. Jadi dari V1, V2 ke V3 adalah 6. Kemudian dari V2 ke V5 adalah 11. 5, 6, 11. Nah, di sini kan V4. Nah, V4 kan di sini nggak ada percabangan, jadi langsung diturunkan saja. Yang lainnya tak hingga. Kemudian kita lanjut ke iterasi yang ketiga. Kita sudah di V3. Terletak di V3. Jadi otomatis yang telah dikunjungi adalah V1, V2, V3. Yang belum dikunjungi adalah V4, V5, V6, V7. Dari V3 ini percabangannya ada apa aja? Karena ada V5 dan V6. Di V5 ini jaraknya lebih terdekat dari V6. Dan dan V4. Jadi V4 yang dipilih. Akan tetapi V4 ini kan mundur. Sedangkan kita kan mau ke V7. Jadi kalau mundur itu lebih jauh. Misalnya V1, V2, V3 ke V4 terus kan lebih jauh. Mau ke V6 lebih jauh 13. Jadi kita ambil yang ke V5. Seperti ini. 11. Jadi 5, 1, 6 ke V5, 6 tambah 5, 11. Terus V6 ke V6, 5 tambah 1, 6 ditambah 10, 16. Nah, 16 V3 iterasi yang ketiga. Kemudian yang sisanya itu tak hingga. Karena tidak ada percabangan. Kita lanjut yang ke iterasi yang keempat. Kita berada di masih ke V5, iterasi yang kelima. Jadi saat ini kita sudah di V5, otomatis yang telah dikunjungi adalah V1, V2, V3, V4, V5. Yang belum dikunjungi adalah V6 dan V7. Jadi V5 itu ada V7 dan V6. Jadi yang dipilih adalah V6 yang terdekat. 7 dengan 2 adalah 2 yang terdekat. Jadi 5, 1, 6, tambah 5, 11, tambah 2, 13. Terus mau ke V7, 18. 6, 11, 6, 11, 11, 7.
18. Jadi V1, V2, V3, V5, V7. Berarti yang pendek adalah yang ke V6. Kemudian V7. Saat ini adalah kita sudah di V6. Jadi yang sudah terkunjungi adalah V1, V2, V3, V4, V5, V6. Jadi yang belum dikunjungi adalah V7. Jadi otomatis langsung ke V7. Jaraknya ada 7. Dengan demikian, jarak terpendek dari V1 ke V7 adalah 16. Dengan jalur V1, V2, V3, V5, V6, dan V7. V1 5, V2-nya 1, V3-nya 5, V5-nya 2, V6-nya 3. Berarti 5 tambah 1, 6, tambah 5, 11, tambah 2, 13, tambah 3, 16. Atau bisa lewat ke V2 langsung ke V6, karena V2, V3, V5, ini kan 1 tambah 5 kan 6. Jadi langsung gini nggak apa-apa, V2 ke V5. Baik, sekian itu dari kami. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Terima kasih.